ketika itu saya ingin sesuatu yang baru sih sebenarnya, Ustaz. Sesuatu yang baru karena saya memang ada kesulitan ketika saya menjadi seorang wali kelas begitu, Ustaz ya. Wali kelas untuk eksplor anak-anak begitu ya. Saya ada kesulitan itu dari segi tekniknya, Ustaz ya. Bagaimana caranya begitu agar bisa mengeksplor, lalu bagaimana untuk unleash ya. Karena saya melihat ini sebenarnya ada potensi begitu. Cuma potensi ini belum bisa dimaksimalkan. Tanpa kita ngelit ya, Ustaz ya. Tanpa kita yang ngasih saran, masukan begitu ya. Nah, itu kan ada pertanyaan dari saya, apakah ada begitu, Ustaz? Apakah ada? Dan akhirnya bertemulah dengan dengan TAC itu. Ya. Dengan coaching begitu, karena di situ juga ada memaksimalkan potensi anak-anak begitu ya. Ketika itu akhirnya saya coba untuk ikut. Karena selama ini yang saya ketahui kan teknik itu mentoring, kalau di sekolahan ya konseling gitu. Konseling begitu. Lalu dulu saya sering sekali istilahnya seperti halnya memberikan nasihat begitu ya. Iya. Memberikan nasihat, memberikan sebuah solusi begitu. Sebuah solusi. Tapi kenapa kok solusi-solusi itu tidak berjalan dengan baik begitu, Ustaz? Apakah saya yang keliru begitu ya? Nah, ternyata setelah mengikuti coaching itu banyak sekali memang saya yang keliru. Yang saya rasakan sangat bermanfaat, Ustaz ya. Sangat bermanfaat sekali karena akhirnya ini membuat anak-anak itu menyelesaikan problemnya gitu. Ini kalau dari segi problem ya, Ustaz ya. Jadi apa yang dari problematika itu kan kita akan bertanya-tanya, Ustaz ya. Kita menanyakan sesuatu dengan powerful question begitu ya. Kita adakan refleksi dulu, lalu setelah itu dari refleksi itu kita buat powerful question untuk mereka bisa menentukan kira-kira ini permasalahan mana dulu yang mau kita selesaiin gitu ya. Nah, itu tentunya itu membuka sebuah ruang, Ustaz ya. Memang membuka sebuah ruang. Buat mereka, akhirnya mereka memilih mana dulu nih masalah yang harus kita selesaikan, karena selama ini mungkin bisa jadi kita melihat masalah dari satu sisi, Ustaz ya. Dari satu sisi, dan kita ngelit anak-anak kayaknya kita nyelesain masalah problemmu ini harus diselesaikan begitu. Masalah tanpa kita nggak peduli ternyata ada masalah lain yang di belakang itu gitu. Masalah lain di belakang ini yang memang itu terintegrate ya. Saya punya sinkronisasi dengan masalah yang utama itu gitu. Akhirnya kita berikan kepada anak-anak mana dulu nih problem yang harus akan kita selesaikan begitu. Ini dulu Ustaz gitu. Oke, kalau begitu dari 3 itu mana yang kamu anggap itu urgent sekali gitu ya. Ini Ustaz begitu. Oke, ya sudah kalau gitu ini. Nah, kita mulai untuk sesi coaching menggunakan OIK itu, Ustaz. Jadi karena kan Kurmer ini istilahnya ada yang namanya capaian pembelajaran, Ustaz ya. Capaian pembelajaran. Jadi dari capaian pembelajaran itu kan kita bisa ngerin sendiri, Ustaz ya. Kita bisa apa capaian yang akan dituju seperti sangat ngefek sekali sih, Ustaz. Khususnya untuk powerful question ya, untuk powerful question. Ada salah satu materi yang sebenarnya itu materi simpel, tapi bisa kita bisa explore gitu. Jadi memang saya mengatakan kalau coaching ini memang explore, Ustaz. Gitu ya. Untuk exploring itu sangat bisa efektif begitu ya. Ada materi tentang kenakalan remaja, Ustaz ya, ketika itu ya. Kenakalan remaja itu, jadi saya sempat memberikan pertanyaan kepada anak-anak kan, apa faktor-faktor yang mempengaruhi kenakalan remaja itu begitu. Saya minta mereka untuk menjawab bukan sepenuhnya dari mereka browsing atau open gitu, Ustaz ya. Nah, dari pengalaman mereka sehari-hari begitu. Nah, akhirnya dari situ bisa kita explore dan mereka menemukan faktor yang itu by mereka begitu ya. By mereka begitu, Ustaz. Lalu setelah itu sampai dengan masuk ke perhatian orang tua, Ustaz ya. Nah,
kan kebanyakan buku itu kan perhatian orang tua, cukup sampai di situ Ustaz ya. Tapi ternyata ketika digali lagi, apa perhatian orang tua yang seperti apa yang diinginkan begitu Ustaz. Nah itu ketemu banyak. Iya, sukanya itu ketika proses coaching berjalan itu saya banyak belajar dari coaching. Itu sukanya Ustaz. Jadi semangat saya ketika mengcoaching itu, wah ini saya bakal dapat pelajaran apa lagi nih. Masya Allah. Seperti itu. Kalau dukanya Ustaz, ternyata saya semakin tidak berdaya. Saya semakin semakin kecil Ustaz ya. Semakin kecil semakin harus banyak belajar begitu Ustaz. Dari situ saya menyadari bahwa oh iya gitu. Ternyata ya, semakin saya belajar semakin banyak menemukan kekurangan dan kesalahan, bukan pada diri siswa, pada diri saya sendiri. Luar biasa awareness.